Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, selamat pagi rekan-rekan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil proyek saya dan teman-teman saya, yaitu implementasi ERP Odo. Terutama dari kelompok kami akan membahas ERP Odo di bidang Sora Sushi Bar. Nah, jadi kami akan berfokus di bidang kuliner, terutama khususnya di Sora Sushi Bar ini. Bagaimana sih implementasi ERP Odo-nya? Nah, saya akan menjelaskannya di sini. Tapi sebelum saya akan menjelaskannya, saya akan ini menjelaskan anggota kelompok saya yang sudah bekerja. Yang pertama ada Keiza Nadifa Putri, yang kedua ada Herni Winarti, yang ketiga ada Mario Victorian, yang keempat ada saya sendiri, Noval Alhail. Tapi saya di sini akan mempresentasikannya sendiri dikarenakan saya em, berhalangan hadir di saat teman-teman saya mempresentasikannya. Nah, terus kita lanjut ya. Nah, di sini terutama pertama-tama kita akan membahas tentang ERP ini. Apa sih ERP itu? Nah, kita mulai ya. ERP itu adalah singkatan dari Enterprise Resource Planning. Nah, singkatnya ERP itu sistem yang membantu kita, membantu perusahaan jika kita mempunyai usaha perusahaan. ERP ini akan membantu kita dalam menyatuin semua proses bisnis hanya ke dalam satu aplikasi. Jadi, itu akan membuat proses bisnis kita lebih cepat. Kayak tujuannya tuh biar perusahaan kita bisa dapat efisiennya, datanya bisa rapi, semua bagian perusahaan bisa saling update tanpa perlu kerja dua kali karena sistemnya satu aplikasi gitu. Nah, kita slide lagi. Ini sangat bagus ERP. Nah, Odo. Jadi, aplikasi yang akan kami gunakan itu adalah Odo. Kenapa aplikasi Odo ini yang kami pakai? Karena Odo itu open source, jadi bisa dipakai gratis. Jadi cocok untuk usaha-usaha kecil gitu ya, karena gratis dan karena di banyak juga yang menyediakan platform ERP ini, cuman ada yang berbayar, ada yang bayarannya mahal, ada yang per bulan. Nah, kenapa kami memilih Odo? Karena itu gratis, dia open source, gratis dan fleksibel. Nah, kita bisa pilih apa aja gitu. Kayak misalnya ya, tuh kayak misalnya pos, modul pos itu buat kasiran transaksi gitu kan. Kayak modul inventory buat ngatur bahan makanan, ngupdate bahan makanan gitu kan. Terus ada modul processing buat catat pembelian dari supplier. Nah, itu penting banget tuh buat database dari perusahaan kita karena kita harus mencatat pembelian dari customer. Jadi kita bisa menentukan apa nih yang misalnya banyak dibeli orang, apa yang kurang dibeli orang, jadi kita bisa intervensi dari situ. Nah, kita lanjut lagi, ada simulasi prosesnya. Nah, di sini ada simulasi prosesnya. Jadi, itu bisa kita lihat, itu memulai sesi penjualan di aplikasi POS, pilih buka sesi. Jadi, di sini kami bikin simulasi alur kerja restoran pakai Odoo. Jadi, bayangin aja ya, bisa kita lihat itu menyesuaikan kualitas, melanjutkan proses pemberdayaan dengan metode itu melakukan validasi pembayaran dan penyelesaian transaksi, menampilkan konfirmasi pembayaran berhasil, mencetak resi, detail transaksi lengkap dan kode QR invoice, memulai pesanan baru transaksi selesai, mengelola pesanan pembayaran efisien, dan pantau dan kelola sesi. Nah, di sini kami bikin nih simulasi alur kerja restoran pakai Odoo itu gimana sih? Nah, ini semuanya lengkap. Jadi, em, bayangin aja pelanggan datang ke restoran, duduk, pesan makanan, bayar, dan selesai. Nah, jadi simple dan mudah dimengerti oleh orang-orang umum. Nah, semua proses itu bisa kita jalankan lewat satu sistem aja. Apa itu? ERP Odo. Nah, mulai dari buka aplikasi posnya, pilih mejanya, masukin pesanannya, sampai cetak struknya, semua bisa dilakukan lewat Odo. Makanya kami memilih Odo karena simple, mudah dan cocok lah gratis gitu buat kayak kaum kaum seperti kami. Nah, kita mulai dari pos ya. Nah, kita mulai dari pos dari halaman
Langkah pertama kita buka dulu aplikasi point of sale atau POS di Odo. Begitu masuk kita bisa lihat nih sesi-sesi penjualan, misalnya shift pagi, shift siang, shift malam. Kita pilih sesi yang aktif ya, kita pilih sesi yang aktif, lalu klik continue selling untuk mulai transaksi. Nah, jika sudah mulai transaksi, kita bakal pilih meja namanya. Nah, bisa kita lihat di layar, kita bisa pilih meja jika menggunakan layout meja ya. Jadi, jika teman-teman tidak menggunakan layout meja, bisa juga, tidak harus ya. Nah, kita katakan kalau restoran pakai layout meja, tampilannya bakal nunjukin meja-meja yang tersedia. Nah, tinggal klik meja tempat pelanggan duduk dan sistem langsung ngelink pesanan ke meja itu. Nah, jadi udah canggih nih ya teman-teman. Jadi kita bukan yang gaptek gitulah perusahaan kita Sushi Bar ini. Nah, kalau nggak pakai meja, kayak take away atau delivery bisa juga bisa langsung lanjut ke pemesanan tanpa pilih meja. Nah, jadi jika teman-teman tidak makan di sana ya, jadi teman-teman take out bisa tanpa kita skip aja yang layout meja ini gitu. Jadi simple ya kalau mau bungkus. Nah, kita akan masukin kan kita udah dapat meja nih, kita akan masukin ke masukkan menu pesanan. Nah, mulai kita nambahin produk. Setelah pilih meja, kita bisa milih input pesanan. Nah, di tampilan menu, item makanan dan minuman udah dikelompokin berdasar kategori. Misalnya makanan, misalnya sushi-sushi di makanan. Atau jus jeruk, jus anggur itu di minuman. Nah, jadi seterusnya gitu ke side dish, dibedain. Biar apa? Biar pelanggannya tidak bingung gitu. Jadi kita tinggal klik item yang dipesan pelanggan, jumlah pesanan dan total harga langsung kelihatan di sisi kanan layar. Jadi sangat simpel, mudah dimengerti, dan sangat dasar banget lah. Nah, terus jika sudah memesan, pelanggan akan masuk ke sesi pembayaran. Nah, kalau semua pesanan udah masuk dan dikonfirmasi pelanggan, kita bisa lanjut nih ke proses bayar gitu. Tinggal klik tombol payment, pilih metode bayar, bisa tunai, kartu, atau lainnya gitu. Jadi simple, lengkap. Jadi nggak ada alasan nih buat kayak nggak ada cash atau nggak ada saldo. Bisa karena bisa di sistem payment kita bisa pilih metode bayar, bisa tunai, kartu atau lainnya. Kita juga bisa masukin nih nama pelanggan kalau dibutuhkan. Jadi kayak untuk meningkatkan kedekatan dengan customer itu kan kadang perlu. Nah, kita bisa juga masukin nama pelanggan kalau dibutuhkan. Atau bisa langsung buat invoice setelah semuanya oke. Nah, lalu kita klik validate itu selesaikan transaksi buat selesaikan transaksi. Nah, itu ya. Lalu kita bisa konfirmasi berhasilnya nih. Nah, kalau pembayaran sukses, bakal muncul nih notifikasi di layar yang tulisannya payment successful. Nah, itu transaksinya udah beres, udah selesai, udah dibayar, dan udah fix. Jadi tinggal tunggu gitu. Terus kita bisa print struknya buat dikasih ke pelanggan lewat tombol print full receipt. Jadi bisa juga sistem resipnya itu dari Odo juga ya teman-teman. Jadi asik lah, seru, simple, dan gampang untuk kita mengerti. Jadi tidak terlalu ribet kalau misalnya kita tidak jago ngoding, kita bisa pakai ini teman-teman. Karena dari awal pilih meja sampai konfirmasi pembayaran berhasil, cek struk, semuanya bisa di Odo ini. Nah, kita masuk ke kesimpulannya ya. Nah, nah, dari yang pribadi saya, dari simulasi yang kami jalankan, itu kami bisa simpulkan nih bahwa Odo ini cukup powerful banget buat dipakai di restoran. Karena kenapa? Alur kerjanya jadi lebih simpel, transaksinya lebih cepat, stok langsung terupdate, dan laporan keuangan juga otomatis keisi. Jadi kita bisa mengatur di luar hal eksternal restoran gitu, kayak promosi, kayak promosi, kayak bikin sosial media. Jadi nggak ada lagi lah ngurus-ngurus, misalnya ngurus-ngurus apa sih database-database pelanggan, pelanggannya suka apa, kita bisa kumpulin dari data, terus layout meja juga kita nggak perlu ribet, nggak perlu ngurus-ngurus banyak karyawan untuk ngatur-ngaturin meja, karena kita udah punya aplikasinya gitu.
Memang tantangannya butuh internet stabil ya di Odo ini dan versi gratisnya agak terbatas. Tapi secara keseluruhan menurut saya Odo ini jadi solusi yang cocok banget buat bisnis kecil atau menengah yang mau digitalisasi operasionalnya. Jadi simple, otomatis dan tidak gaptek gitu. Jadi ya buat teman-teman yang ingin menjalani bisnis terutama di bidang kuliner seperti kami udah membuktikan dengan simpulan kami bahwa ini cukup powerful buat bisnis kita yang kecil-kecilan itu. Nah, ini tampilan dalam bentuk video bisa kita lihat ya. Supaya lebih kebayang, kami juga bikin video singkatnya ya. Kami nunjukin gimana langsung proses pesanan sampai pembayaran dilakukan lewat Odo. Nah, yuk kita lihat dulu yuk. Nah, ini seperti bisa kita lihat, ada seperti yang saya katakan tadi, ada dua kategori kayak makanan, minuman. Nah, minuman ada water, milkshake banana, Milo Ice, lemon tea. Nah, jadi itu masuk tuh ke dolarnya. Nah, bisa kita masukin harganya, kan? Tuh, validate. Nah, kita lewat cash, totalnya Rp 4995. Kita order ya, kita order. Nah, jadi deh struknya sangat simple, sangat gampang menurut saya. Karena dari awal sampai akhir tuh bisa lewat itu invoice, total RP payment successful. Nah, udah selesai deh. Videonya aja singkat, apalagi jika kita udah terbiasa gitu, apalagi kalau menurut saya tidak ada sih yang tidak mengerti di zaman sekarang yang simple kayak gini ya. Karena menurut saya beberapa link yang membuat menjatuhkan pesanan, menjatuhkan landing page itu cukup ribet teman-teman. Tapi di Odo ini menurut saya sangat simple dan mudah dimengerti gitu. Nah, kita masuk ke bagian penutup. Ya ini. Jadi presentasi kami itulah soal pemanfaatan Odo di di sistem sushi di bidang kuliner gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang kami beri, apa yang kami jelaskan, apa yang kami berikan ilmu dan cara-cara semoga memberikan gambaran jelas tentang gimana sih ERP bisa bantu bisnis jadi lebih rapi dan efisien. Buat teman-teman atau ibu mau bertanya bisa bertanya kepada saya Novel Hail. Mungkin segini saja yang bisa saya jelaskan secara simpel. Mohon maaf bila ada salah. Terima kasih saya khususkan buat Ibu Susmini karena telah mengajar saya selama 1 semester. Mungkin ini video atau istilahnya tugas terakhir lah, tugas terakhir saya, tugas akhir yang sebenarnya saya ingin minta maaf kepada Ibu Susmini karena saya juga mungkin kadang mengantuk di kelas, kadang saya mengantuk di kelas, tapi Ibu Susmini juga mungkin mengerti dan memberikan saya saran kayak saya harus makan gitu sebelum kelas. Dan saya dengarin sarannya, saya mau bilang makasih juga ke Ibu Susmini, tapi ternyata saya cuma bikin video dan Ibu Susmini berhalangan hadir. Tapi tidak apa-apa. Terima kasih buat Ibu Susmini khususnya atas ajarannya selama 1 semester sangat berguna. Mungkin sampai sini aja ya, saya tutup ya. Selamat, Ibu, selamat, semoga sukses. Saya juga semoga sukses. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.